Oke teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini. Jadi seperti janji ya, kita hari ini mau mereview HP terakhir nih yang ada di tangan ya, Ulefone Power Armor 18. Oke, jadi ini HP udah lumayan beberapa minggu lah ya di tangan. Jadi kita akan coba review dari pengalaman yang udah dipakai. Oke, kita mulai. Yang pertama kita lihat dari spesifikasi dulu ya. Oke teman-teman, ini kalau kita lihat speknya HP ini memang lumayan ya, lumayan oke lah untuk budget. Dia dibekali dengan spesifikasi yang lebih dari cukup. Kita lihat ya. Ini dia tuh prosesornya udah Dimensity yang 900, jadi ini in average sudah lebih bagus ya daripada budget yang lain. Dan RAM-nya ini 12 GB dengan ROM 256, jadi ini harusnya sangat oke kalau kita mengerjakan multitasking yang lumayan banyak ya. Dan selama ini pun ini oke nih teman-teman, kita pakai main game gitu yang berat-berat ya, dan kita coba berbagai task yang kebuka itu masih oke. Dan remaining RAM-nya itu juga masih oke ya, kita pakai mungkin 3 game berat itu tanpa ditutup ya, itu masih sisa sekitar 3 gigaan si RAM-nya itu. Dan storage-nya 256, ini juga baru kepake sedikit, jadi ini ya lumayan banyak. Oke, lalu dari resolusi screen-nya juga ini ya 1080 kali 2408, terus kameranya di sini main kameranya 108 megapiksel, jadi ini juga sesuatu yang outstanding harusnya ya. Terus ini brandnya segala macam, yaitu dari sisi spek dia oke lah. Terus dari performance juga oke. Selama ini kerasanya nggak pernah ada nge-lag meskipun pakai banyak aplikasi yang dipakai bersamaan. Dan satu lagi nih teman-teman, baterainya ya, kita lihat baterai. Oke, baterainya itu di sini juga lumayan oke nih. Ada datanya nggak di sini ya? Oke, kalau dari experience ya, baterainya ini tuh sekali ngecas, dia itu kan chargernya ya lumayan besar nih wattnya, jadi 66 watt, dan dia tuh butuh waktu kurang lebih 1 jam untuk ngecas dari 0 sampai full. Terus kalau sudah full itu biasanya kita pakai normal ya. Normal itu ya main game, nonton gitu ya, itu 2 hari lah kita baru ngecas lagi. Jadi performa baterainya masih lumayan oke. Terus layarnya ini secara experience juga lumayan bening ya, bahkan untuk yang cahaya di bawah matahari pun gitu kita masih bisa melihat dengan jelas. Jadi layarnya juga oke. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, ke bodinya ya. Karena ini HP Rajet, jadi yang dijual adalah bodinya ini. Jadi bodinya harus super kuat ya. Jadi ini bodinya kalau kita bandingin sama yang kemarin Umi Digi Bison itu, dia lebih banyak pakai material yang logam di sini ya. Di pinggiran ini kelihatan nih metal-metal ini dipakai. Jadi ini lebih mirip sama kayak Blackview ya cara nge-build-nya ya. Dan di kiri kanan ada metal plate-nya, terus ada banyak screw, ada banyak baut di sini. Jadi ini bisa dibuka dari belakang dan sepertinya baterainya ada di belakang, nggak sama kayak si Umi Digi, dia tuh yang baterainya kalau mau buka baterai harus buka LCD depan, which is itu sangat risky ya, sangat beresiko. Nah kalau ini kita dari belakang, jadi lebih aman. Terus dari sisi plug-plug ini juga lebih oke ya. Jadi beberapa port-port itu ditutup dengan seal karet seperti ini, termasuk charger portnya. Jadi nggak sama kayak si Umi Digi kemarin yang kayaknya terlalu pede ya membuka portnya, tapi sealing terhadap waternya itu jadi nggak sebagus lah kalau ditutup seperti ini. Dan ini pun kalau dibandingin sama si Blackview ya, kualitas karetnya lebih bagus, bukanya tuh lebih enak aja gitu, lebih lentur gitu karetnya rasanya.
Terus juga di sisi sini nih ada speaker nih teman-teman. Speakernya jadi di sini ini plus dan minus juga sebenarnya. Speakernya kencang. Jadi kalau kita mau nonton, mau ngeplay apapun itu kencang. Tapi kalau kita main game misalkan ya, jadi kalau tutup gini ya suaranya turun gitu. Jadi itu plus minusnya ya. Mungkin harusnya bisa dipindah ke sisi yang lain ya harusnya ya speakernya. Terus sama di sini kalau di sisi SD card dan memori ini ditaruh di pinggir gini ya teman-teman. Ini bisa dicongkel pakai kuku aja, jadi nggak perlu ada colokan yang kayak jarum itu. Jadi lebih gampang terbuka, tapi sealingnya juga bagus, ada karetnya juga di dalam. Terus ini ada shortcut button, jadi ini yang bisa di-assign untuk beberapa macam shortcut, tergantung kita mau apa. Terus di sebelah satunya lagi ini fingerprint di samping, dan ini volume button ya. Terus di sisi sini ini ada colokan kayak koneksi gitu ya. Ini tuh ceritanya buat kamera endoskopi, tapi kamera endoskopinya dijual terpisah, jadi kita nggak punya nih di sini. Kalau di video sih ini dicolok ke sini, di screw, ini ada kamera extension gitu buat lubang-lubang kecil untuk kamera endoskopi. Oke, sekarang kita gerak ke kamera ya teman-teman. Oke, kalau kamera nih ya, kamera dia by defaultnya kamera utamanya dikasih 108 megapiksel. Ini kalau dari pengalaman ya, bagus sih, kameranya bagus kalau cuaca atau penerangannya emang cukup gitu. Tapi kalau kita pakai untuk di suasana yang gelap, itu terutama yang pitch black gitu ya, masih banyak noise-nya. Jadi noise-nya banyak sekali. Gambar kita kesannya banyak titik-titiknya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, teman-teman ada menu-menu yang menjadi andalan nih dari HP ini. Salah satunya tuh kamera mikroskopik nih teman-teman. Jadi dengan menu mikroskop ini dia itu bisa membuat HP ini ditempel ke permukaan yang sangat rapat dan dia jadi kamera makronya super bagus. Dan di sini ada lightning-nya sendiri untuk kamera makro ini, jadi nggak worry lah ya kalau suasana nempel, dia masih akan dapat cahaya dari lampu yang ada itu. Nah ini contohnya kalau kita coba ke kulit, ke tangan gitu ya, ini kita dapat image dari si kamera makroskopik ini. Lumayan oke kok makroskopiknya. Oke, selain itu dari kamera, dari videonya nggak banyak yang spesial ya. Ini juga belum support RAW, jadi nggak ada RAW-nya. Menu videonya biasa. Lalu menu kameranya ini juga ada AI ini yang membantu, katanya ya, membantu processing dan imaging. Terus kalau untuk zoomnya ya, zoomnya ini di sini sih tulisannya sampai 10 kali nih ya. Tapi inaktual gitu, masih banyak noise-nya nih. Mungkin kamera jarak jauhnya masih kurang oke ya. HDR-nya cuma bisa dipakai kalau kamera, kalau video dia nggak bisa, HDR hilang. Terus ini ada menu-menu lainnya, beauty, high resolution, yang lebih bagus sih, tapi ya nggak sebagus itu. Terus kalau yang dari menu extended-nya ini ada menu pro, portrait atau bokeh ya. Terus ada, kita bisa bikin GIF di sini juga nih, lumayan lucu juga. Ada panoramic, mono ini black and white, bokeh juga ada sendiri sebenarnya kalau lebih bokeh daripada yang portrait. Terus ada scan QR code juga bisa dari sini. Oke, kita lihat pro-nya. Untuk pro-nya ya, shutter speed-nya nih teman-teman, dia bisa sampai 1/5 nih. Jadi lumayan banyak sebenarnya ya. Window si shutter speed ini, dari yang cepat sampai yang lambat. Terus kalau manual ini standar ya, bisa kita pilih yang sampai infinity. Terus untuk ISO-nya ini cuma sampai 1600. Jadi kalau HP yang keren-keren itu bisa sampai 3200. Nah, dari spek seperti ini nih kita belum pernah nyoba ya, ini bisa nggak meng-capture
night sky view gitu ya, kayak moto bintang. Tapi kalau lihat dari kualitas kameranya dia, meskipun 108 megapiksel ya, untuk di pitch black area itu kayaknya hasilnya nggak terlalu bagus. Oke, terus HP ini itu dia sebenarnya ada versi T-nya, jadi Polyphony Armor Power Armor 18T. Nah, kalau yang T-nya itu teman-teman, dia itu ada kamera thermalnya. Jadi kita bisa pakai kamera kita itu untuk meng-capture dari sisi temperaturnya dia gitu. Itu lucu sih, tapi ya harganya masih sedikit lebih mahal, nggak terlalu mahal juga. Oke, itu dari kamera. Untuk yang endoskopi itu tadi ya, jadi bisa kita dapatkan tapi kita beli terpisah. Itu berguna kalau kita mau meng-capture atau merekam di lubang-lubang yang sempit-sempit gitu. Oke, terakhir dari apa nih ya? Kita coba buka dari toolbag bawaan. Jadi kamera ini ada lumayan beberapa tools yang berguna membantu kita. Jadi sebenarnya mayoritas juga standar di HP-HP Rajet, seperti kompas, terus peak hanging itu untuk lihat kita kalau mau masang apa di tembok itu udah lurus apa belum gitu ya. Ada gradient meter ini untuk mengukur kerataan permukaan gitu ya. Ada banyak sih mungkin yang berguna apa ya, yang beda dari HP-HP Rajet ya. Ada alarm nih, alarm. Jadi sebenarnya kalau kita buat minta tolong nih, kalau kita misalkan tersasar di hutan gitu ya, jadi alarmnya tuh dia bisa mode lampu, mode alarm, sama screen flash gitu. Terus ada mirror itu juga ini pakai kamera depan ya, tapi ya itu tadi kameranya cahayanya harus terang, kalau enggak masih banyak noise-nya. Pedometer ini buat ngukur langkah kita, jadi bisa di auto hidupkan juga, jadi kita bisa monitor kalau kita mau olahraga gitu teman-teman. Oh ya, untuk senternya ini lumayan terang ya senternya ya, karena ini flashnya lumayan banyak lampunya, jadi ini terang sih, flashnya terang. Ada barometer juga mengukur ini ya, tekanan udara, dan ada sound meter juga nih, sound meter untuk mengukur keberisikan sesuatu. Misalkan tes di knalpot gitu ya, sound meter kita dapat berapa desibel gitu. Terus sama fitur yang nice to have juga di sini nih teman-teman. Jadi ini tuh ada fitur yang namanya reverse charging. Jadi mungkin ini apa ya? Di HP yang lain juga ada sebenarnya, cuman di HP Rajet mungkin nggak terlalu banyak. Reverse charging ini, jadi kalau kita pencet kita bisa pakai buat ngecas HP yang lain. Jadi karena HP ini lumayan besar kapasitas baterainya, kita bisa ngecas HP yang lain. Caranya gimana? Kita bisa pakai dua hal. Kalau misalkan HP yang mau kita cas nggak ada wireless chargingnya, kita bisa pakai porting ini. Jadi colok USB Type-C ke misalkan sesama Type-C atau yang mini atau micro USB, tergantung kebutuhannya. Atau kalau misalkan HP-nya sudah support wireless charging, dengan kita mencet si reverse charging ini, kita bisa langsung naruh di sini HP-nya teman-teman, di belakang sini. Dan nanti HP-nya akan ngecas. Dan ini protokolnya lumayan support di banyak HP ya. Udah nyobain tuh iseng di HP Samsung gitu, bisa mau menerima charger dari HP ini, bahkan iPhone ya, iPhone 13 Pro Max dia mau juga dicas pakai ini. Jadi lumayan nice to have. Meskipun mungkin kecepatan isinya nggak seberapa besar, karena ini juga wireless chargingnya, kalau ini dicas pakai wireless charging ya, baru support yang 15 watt. Tapi lumayan lah, lumayan seru. Overall HP ini dengan harga kalau kita konversikan berapa tadi? 365 ya. 365 US dollar plus kena pajak. Ya, mungkin sekitar 7 lebih ya, 7 atau 8. Dengan harga itu kita dapat fitur yang lumayan oke. Dan dia itu dari sisi ini body belum dibahas nih. Bodinya selain Rajetnya lebih oke tadi ya, dia itu besar teman-teman, besar dan berat. Jadi kalau compare to Umidigi kemarin, dia lebih berat, jauh lebih berat. Jadi di saku lumayan mepet jadinya, tapi
masih handy lah, dipegang masih enak, jadi gripnya oke. Oke, balik lagi ke overall review. Dengan harga segitu lumayan worth it lah kita punya HP ini ya. Semua fitur yang kita butuhkan untuk sehari-hari itu ada. Mungkin apalagi kalau kita ngejar performa ya, performanya nggak mengecewakan, kita bisa banyak melakukan hal dengan HP ini. Yang mungkin sedikit lebih kurang adalah di itu tadi ya, klaim kamera 108 megapikselnya sedikit lebih kurang untuk yang low light condition. Dan itu juga untuk yang zoom, misalkan kita zoom dari jarak jauh gitu ya, zoom digitalnya tuh gambarnya masih kurang oke lah gitu, dan dia belum support untuk RAW. Itu untuk kameranya, tapi performa dia oke lah, jempolan gitu teman-teman. Reviewnya paling yang udah kerasa dari beberapa minggu nyobain HP ini. Kita mungkin nanti ketemu lagi kalau udah ada HP yang baru yang bisa kita review. Terima kasih sudah menonton. See you lagi di konten yang lain. Bye bye.